Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Irawan. Kali ini kita dalam mata pelajaran matematika wajib. Adapun materi pembelajaran untuk hari ini yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita singkat dengan SPLTV. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Baik, di sini akan kita bahas dulu sedikit tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau bisa kita singkat SPLTV. Jadi SPLTV ini nanti bisa kita selesaikan dengan terlebih dahulu membuat pemodelan matematika. Nah, jadi di sini nanti dari suatu permasalahan kita akan buat yang namanya model matematika, atau ketika dulu kalian masih SMP, pemodelan matematika ini bisa juga disebut sebagai permisalan. Jadi ada suatu persoalan matematika, nanti variabel-variabelnya kita misalkan. Nah, permisalan itu boleh dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Atau yang paling umum digunakan yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, dengan melakukan permisalan menggunakan variabel-variabel tertentu. Nah, metode yang digunakan dapat menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Jadi di sini sebetulnya ada 3 metode ya, ada eliminasi, substitusi, kemudian ada metode grafik. Tapi untuk yang SPLTV ini sepertinya kita akan gunakan 2 metode saja, eliminasi dan substitusi. Nah, antara eliminasi dan substitusi ini boleh kita gunakan eliminasi saja, substitusi saja, atau yang paling mudah dan paling umum digunakan itu campuran. Jadi nanti kita gunakan eliminasi sekaligus gunakan substitusi atau biasa disebut dengan metode campuran. Nah, sekarang apa sih metode eliminasi? Apa sih metode substitusi itu? Nah, di sini eliminasi, bahasanya eliminasi itu menghilangkan ya. Jadi di sini eliminasi itu nanti kita menghilangkan salah satu variabel dengan menggunakan bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Nah, nanti dalam praktiknya akan kita lihat ya. Nanti ada yang menggunakan penjumlahan, ada juga yang menggunakan pengurangan. Intinya, metode eliminasi ini nanti kita menghilangkan salah satu variabel. Misalkan di sini ada 3 variabel, X, Y, dan Z, maka nanti kita hilangkan salah satunya agar bisa ketemu variabel-variabel yang lainnya. Nah, kalau substitusi ini dilakukan dengan mengganti. Jadi nanti model matematikanya kita gunakan untuk mengganti variabel yang lain sehingga dapat ditentukan nilai dari variabel yang lainnya. Atau nanti kita bisa gunakan campuran saja antara eliminasi dan substitusi untuk mempermudah penyelesaian. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Contoh soalnya saya langsung buat dalam bentuk permasalahan ya, supaya nanti kalian terbiasa dengan model soal cerita atau permasalahan matematika. Nah, di sini Andi membeli 3 lemper, 1 risol, 2 cookies. Nah, total harganya 20.000. Benny membeli 1 lemper, 2 risol, dan 1 cookies dengan harga 12.500. Chandra membeli 2 lemper, 1 risol, 2 cookies dengan harga 16.000. Nah, kalau misalkan Dian mau beli 2 lemper, 2 risol, 3 cookies, berapa harga yang harus dibayar Dian? Berarti kan sebenarnya
Kalau kita mau tahu nih nanti Dian harus bayar berapa, kita harus tahu dulu harga satu lemper itu berapa, harga satu risol itu berapa, dan harga satu cookies itu berapa. Sehingga nanti tinggal kita kalikan saja ke yang dibeli oleh Dian ini. Jadi nanti bisa ketemu harganya gitu ya, total harga yang harus dibayar oleh Dian. Nah, tapi sebelumnya ini masih model cerita. Nanti kita buat pemodelan matematikanya. Jadi nanti kita buat permisalannya, lemper diganti dengan variabel apa, nanti misalkan risol juga dan juga cookies. Jadi ini nanti antara lemper, risol, dan cookies kita ganti dengan variabel tertentu. Sehingga nanti untuk melakukan metode eliminasi dan substitusinya akan lebih mudah. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Baik, nah di sini kita buat dulu pertama yang namanya model matematika. Nah di sini kita buat permisalan. Misalkan lemper itu kita ganti nanti variabelnya menjadi variabel X, risol menjadi Y, kemudian cookies menjadi Z. Nah maka di sini kita lihat dari si Andi dulu. Andi beli 3 lemper, tadi lempernya kita ganti jadi X, maka jadi 3X. Beli satu risol si Andi. Nah risol itu diganti dengan Y karena cuma ada satu, maka di sini koefisiennya nggak perlu ditulis ya, cukup dengan Y saja. Nah kemudian cookies kita ganti dengan variabel Z. Nah si Andi beli 2 cookies, maka di sini jadi 2Z. Jadi 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 20.000 karena tadi totalnya 20.000 ya untuk Andi. Nah kemudian untuk Benny dengan cara yang sama kita buat juga permisalan atau pemodelan matematikanya. Benny beli 1 lemper, maka di sini X ditambah risolnya beli 2, maka jadi 2Y, cookiesnya beli hanya 1, maka jadi Z. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12.500. Seperti itu. Kemudian untuk Chandra juga dengan cara yang sama. Nah, di sini Chandra membeli 2 lemper. Nah, tadi lempernya kita misal jadi X, maka di sini jadi 2X. Kemudian membeli 1 risol. Risolnya kita misal jadi Y. Dan membeli 2 cookies, 2Z. Dengan total harganya 16.000. Maka di sini 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 16.000. Nah, inilah yang kita sebut sebagai model matematika. Jadi nanti yang sudah dimisalkan inilah yang nanti kita konversi atau kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian ini apa? Yang f x, y, z. Ini adalah fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu yang ingin kita tuju. Nah yang kita tuju itu apa sih tadi? Nah yang kita tuju itu kan total harga yang harus dibayar oleh Dian. Nah Dian membeli 2 lemper, maka 2x. Dan membeli 2 risol, maka 2y. Dan membeli 3 cookies, maka 3z. Nah nanti inilah setelah kita menemukan harga 1x itu harganya berapa, Y harganya berapa, Z harganya berapa, maka nanti kita substitusi ke fungsi tujuan ini. Sehingga nanti kita menemukan total harga yang harus dibayar oleh dia. Baik, jadi inilah cara untuk membuat model matematika. Ya, jadi kalian misalkan dengan variabel tertentu. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah harus dengan variabel X, Y, dan Z? Nah, tidak. Di sini jadi untuk pembuatan model matematika ini atau permisalan ini sebetulnya tidak terbatas ya. Kalian mau menggunakan variabel apapun boleh. Misalkan lemper supaya lebih mudah dengan variabel L saja. Nah, boleh. Risol dengan variabel R juga boleh. Cookies dengan variabel P. Nah, itu boleh saja ya. Jadi tidak ada masalah. Nanti di sini berarti dengan menggunakan L, R, dan P. Nah, tapi kebiasaannya karena nanti kalau misalkan sudah di kelas 11, pemodelan matematika ini kita gunakan ke program linier. Nah, program linier nanti kita akan melukis. Nah, melukis itu kan menggunakan sistem koordinat kartesius. Jadi, alangkah baiknya jika kita menggunakan X, Y, dan Z. Walaupun tidak terbatas ya. Jadi, dianjurkan tetap menggunakan X, Y, dan Z saja gitu. Walaupun sebenarnya menggunakan variabel lain pun bisa. Baik, kita teruskan.
Baik, jadi di sini langkah pertama tadi ada 3 persamaan ya pada model matematika, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, di sini misalkan kita mau menghilangkan dulu variabel Z. Nah, tapi tidak selalu Z ya, kalian boleh juga menghilangkan X atau Y terlebih dahulu. Tapi dalam konteks pembelajaran kali ini saya mencoba untuk menghilangkan Z terlebih dahulu. Nah, ini tadi persamaan satunya ya, 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Kemudian persamaan 2-nya X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12.500. Nah, karena kita di sini mau menghilangkan variabel Z, maka kita lihat variabel Z-nya. Di sini koefisiennya atau angkanya sudah sama belum? Nah, yang atas ini kan 2 ya Z-nya. Yang bawah cuma 1. Jadi kalau langsung kita kurang atau kita tambah, ini variabel Z-nya belum hilang. Nah, supaya hilang atau supaya dia habis, maka kita kali silang. Jadi kita patokannya di sini variabel Z ya, karena di sini yang mau kita hilangkan adalah Z. Nah, ini kita kali silang. Karena yang atas Z-nya itu 2, maka di sini yang bagian bawah jadi dikali 2. Nah, karena yang bawah ini Z-nya 1, maka yang di atas jadi dikali 1. Jadi ditukar ya. Jadi ditukar. Gitu. Di sini ditukar, yang atasnya 2 jadi di bawah, yang bawahnya 1 jadi di atas, dikali silang. Sehingga nanti ketika kita kalikan, maka nanti variabel Z-nya itu koefisiennya atau angkanya sama. Nah, coba sekarang di sini yang bagian atas ini kita kali dengan 1. Semuanya ya, X, Y, Z dan 20.000 kita kali 1. Nah, 3X kali 1 3X, Y dikali 1 tetap Y, 2Z dikali 1 tetap 2Z, 20.000 dikali 1 tetap 20.000. Artinya karena dikali 1 nggak berubah ya, jadi tetap aja kayak gini. Nah, kemudian yang bawah ini dikalikan 2. X dikali 2 jadi 2X. 2Y dikali 2 jadi 4Y. Z dikali 2 jadi 2Z. 12.500 dikali 2 jadi 25.000. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini variabel Z-nya angkanya sudah sama-sama 2. Nah, ini tandanya sama-sama plus. Nah, nanti kalian membedakan apakah di sini dikurang ataukah ditambah, kalian lihat tanda dari variabel yang angkanya sama. Jadi misalkan di sini ini kan sama-sama 2Z ya. Nah, ini tandanya sama-sama plus. Kalau tandanya sama, maka di sini dikurang supaya nanti habis ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan tandanya berbeda? Misalkan yang atas 2Z, yang bawahnya min, maka di sini bukan dikurang tapi jadi ditambah. Seperti itu ya. Jadi kalian lihat dari tandanya aja dari variabel yang ingin dihilangkan. Nah, karena ini tandanya sama, maka kita kurang. Nah, 20.000 dikurangi 25.000, ini minus 5.000. Nah, 2Z dikurangi 2Z, habis ya. Jadi ini sudah kita tidak hiraukan, ini sudah hilang atau sudah habis. Nah, ini Y, ini minus dikalikan dengan plus, maka jadi minus ya. Jadi 1 dikurangi 4, hasilnya adalah minus 3. Nah, yang ini 3 dikurangi 2 jadinya 1. Maka dari itu di sini jadinya X dikurangi 3Y sama dengan minus 5.000. Nah, misalkan ini kita namakan dia sebagai persamaan 4. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu prosesnya. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3-nya. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2-nya tadi X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12.500. Persamaan 3-nya itu 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 16.000. Nah, di sini karena tadi yang pertama kita hilangkan Z, maka untuk eliminasi yang kedua kita tetap hilangkan variabel Z. Nah, jadi kalau yang atas Z, yang bawah Z juga yang dihilangkan. Kalau misalkan kalian yang atas hilangkan Z, yang bawah hilangkan Y, nanti nggak akan ketemu. Jadi nggak akan ketemu hasilnya ya, seperti itu. Jadi harus konsisten. Kalau misalkan Z, yang eliminasi pertama kalian menghilangkan Z, maka eliminasi yang kedua juga harus menghilangkan Z. Nah, sekarang kita lihat lagi variabel Z-nya dari koefisiennya atau angkanya. Nah, di sini yang atas Z-nya ada 1. Yang di bawah 2. Nah, ini belum sama, maka harus kita kali silang. Nah, jadi kita tukar ya. Yang bawah di sini 2 jadi di atas, yang 1 di atas jadi di
bawah. Nah, kita kali seperti tadi sama prosesnya. X dikali 2 jadi 2X, 2Y dikali 2 jadi 4Y, Z dikali 2 jadi 2Z, 12.000 dikali 2 jadi 25.000. Kemudian yang bawah semuanya kita kalikan dengan 1. 2X dikali 1 jadi 2X, Y dikalikan 1 jadi Y, 2Z dikalikan 1 jadi 2Z. Nah, 16.000 dikali 1 jadi 16.000. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. Karena di sini Z-nya sama-sama plus ya, maka kita kurang. Nah, 25.000 dikurang 16.000 hasilnya adalah 9.000. Nah, ini 2Z dikurangi 2Z, habis ya. Ini sudah tidak kita hiraukan. Nah, kemudian yang ini 2X dikurangi 2X juga habis. Berarti tinggal yang 4Y dikurangi Y, jadinya 3Y. Nah, berarti di sini 3Y sama dengan 9.000. Nah, berarti Y-nya sama aja 9.000 dibagi 3, hasilnya adalah 3.000. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana seandainya X-nya tidak habis? Kalau tidak habis ya udah tinggal dituliskan saja di sini. Berarti nanti di sini ada persamaan 4 dan persamaan 5. Nanti antara 4 dan 5 dieliminasi lagi. Bisa hilangkan X-nya atau bisa juga hilangkan Y-nya. Seperti itu ya. Jadi karena di sini kebetulan X dan Z-nya sudah habis, maka tinggal yang Y-nya. Nah, Y-nya di sini ketemu adalah 3.000. Berarti tadi Y itu risol ya. Berarti risol itu harga satuannya itu 3.000. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita substitusi nilai Y ke persamaan 4. Nanti untuk menemukan nilai X ya. Baik, nah ini kita substitusi nilai Y ke persamaan 4. Tadi persamaan 4-nya itu X dikurangi 3Y sama dengan minus 5.000. Nah, substitusi itu mengganti ya. Berarti setiap ada Y, kita ganti dengan nilai yang kita dapat sebelumnya. Sebelumnya kita dapat Y-nya itu 3.000. Nah, di sini X min 3Y sama dengan minus 5.000. Maka Y-nya kita ganti 3.000. Jadinya X dikurangi 3 kali 3.000 sama dengan minus 5.000. Nah, 3 kali 3.000 ini hasilnya adalah 9.000. Berarti di sini X min 9.000 sama dengan min 5.000. Nah, ini minus 9.000 tinggal pindah ruas saja ke kanan ya. Awalnya jadi minus, maka ketika pindah jadi plus. Maka di sini X sama dengan minus 5.000 ditambah 9.000. Nah, kalian punya uang 9.000, punya hutang 5.000. Maka uangnya masih sisa 4.000. Jadi X-nya adalah 4.000. X itu apa tadi? Lemper. Berarti harga satu lemper adalah 4.000. Nah, kemudian kita sudah memperoleh nilai X dan juga nilai Y. Nah, maka di sini kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan 1. Pak, apakah harus ke persamaan 1? Tidak, kalian ke persamaan 2 boleh, ke persamaan 3 juga boleh. Nah, di sini saya ke persamaan 1. 3X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 20.000. X-nya 4.000 di sini ya, maka X-nya kita ganti jadi 4.000. 3 dikali 4.000 ditambah Y-nya tadi 3.000, maka 3 kali 4.000 ditambah 3.000 ditambah 2Z sama dengan 20.000. Nah, 3 kali 4.000 12.000 tambah 3.000 jadi 15.000 tambah 2Z sama dengan 20.000. Nah, 15.000-nya pindah ruas. Awalnya plus jadi min, maka 2Z sama dengan 20.000 dikurangi 15.000. Oleh karena itu 2Z sama dengan 5.000. Nah, maka Z-nya sama dengan 5.000 per 2 atau 2.500. Berarti kue pukisnya, harga satu kue pukis itu adalah 2.500. Berarti kita sudah memperoleh harga dari masing-masing kue ya tadi. Jadi kita sudah dapat harga satu lemper adalah 4.000, satu risol adalah 3.000, dan satu pukis adalah 2.500. Nah, setelah ini tinggal kita fokus saja ke fungsi tujuannya atau yang ditanya ya, atau yang tadi dalam permasalahannya itu total kue yang dibeli oleh dia. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kita substitusi nilai X, Y, Z ke fungsi tujuan. Nah, di sini X-nya tadi 4.000 kita ganti, Y-nya 3.000 juga kita ganti, Z-nya juga kita ganti 2.500.
Artinya setiap ada X, Y, dan Z kita ganti sesuai dengan nilainya masing-masing. Nah ini 2X, maka 2 kali 4.000. 2Y 2 kali 3.000 dan 3Z 3 kali 2.500. Tinggal kita kalikan saja. 2 kali 4.000 jadi 8.000. 2 kali 3.000 jadi 6.000. 3 kali 2.500 jadi 7.500. Tinggal kita total saja. 8.000 tambah 6.000 tambah 7.500 ini jadi 21.500. Berarti di sini total harga yang harus dibayar Dian adalah 21.500. Seperti itu. Jadi nanti jawaban dari permasalahan tadi adalah 21.500. Nominal yang harus dibayar oleh Dian seperti itu. Nah, jadi di sini metode yang kita gunakan tadi yaitu campuran ya. Di awal-awal kita menggunakan eliminasi. Setelah kita bertemu dengan nilai salah satu variabel, maka kita menggunakan substitusi. Jadi yang kita gunakan kali ini adalah metode campuran. Ada eliminasi, ada juga substitusi. Seperti itu untuk mempermudah. Pak, bagaimana kalau misalkan saya mau menggunakan eliminasi saja, pure dari awal sampai akhir? Boleh. Kalau nggak ada kesalahan dalam prosesnya, hasilnya akan sama ya, 21.500. Atau muncul lagi pertanyaan, Pak, saya ingin menggunakan substitusi saja dari awal sampai akhir, pure, murni ya. Nah itu juga boleh, nanti ketemunya juga akan sama kalau misalkan kalian nggak ada kesalahan proses. Tapi sejauh ini menurut saya yang paling mudah itu kita menggunakan metode campuran. Terutama kalau misalkan kita menggunakan pure substitusi ini akan lebih panjang prosesnya ya. Seperti itu. Jadi walaupun diperbolehkan ya, tapi alangkah baiknya sih lebih baik gunakan campuran saja ya untuk mempermudah perhitungan. Baik, seperti itulah kurang lebih. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, nah contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV di bawah ini. 2X tambah 5Y min 3Z sama dengan 3, 6X plus 8Y min 5Z sama dengan 7, 3X min 3Y min 4Z sama dengan minus 15. Nah, untuk soal yang ini justru sebetulnya lebih mudah ya dibanding soal yang sebelumnya, karena ini sudah ditentukan model matematikanya. Jadi sudah ditentukan model matematika. Jadi kita nggak perlu membuat model lagi, modelnya sudah ada. Tinggal kita eliminasi substitusi sehingga nanti kita bertemu himpunan penyelesaiannya. Atau di sini kalau misalkan yang ditanya itu himpunan penyelesaian, maka yang kita cari itu cukup X, Y, dan Z. Ya, jadi di sini tidak ada fungsi tujuan ya. Kita cukup mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Seperti itu. Nah, baik, di sini pertama kita hilangkan variabel Z seperti sebelumnya ya. Jadi kita samakan saja prosedurnya dengan yang sebelumnya. Kita hilangkan dulu variabel Z. Nah, kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, ini persamaan pertamanya 2X tambah 5Y minus 3Z sama dengan 3. 6X plus 8Y min 5Z sama dengan 7. Nah, jadi kita acuannya variabel Z. Karena ini belum sama angkanya ya, yang atas 3, yang bawah 5, maka kita kali silang. Nah, 5 di bawah jadi di atas. 3 di atas jadi di bawah. Nah, maka nanti yang di atas ini semuanya dikali 5. Yang di bawah semuanya dikali 3. Nah, sekarang 2X dikali 5 jadi 10X. 5Y dikali 5 jadi 25Y. Minus 3Z dikali 5 jadi minus 15Z. Kemudian 3 kali 5 jadi 15. Nah, yang bawah dikali 3 semuanya. 6 dikali 3 jadi 18X. Nah, ini 8Y dikali 3 jadi 24Y. 5Z dikalikan dengan 3, maka di sini minus 15Z. Sama dengan 7 kali 3, 21. Nah, ini kita kurang. Kenapa kita kurang? Karena di sini antara variabel Z-nya itu tandanya sama ya, sama-sama minus. Jadi tadi sudah saya sebutkan pada soal sebelumnya, kalau misalkan tandanya sama, maka kita kurang. Kalau tandanya beda, misalkan yang atasnya minus, yang bawahnya plus, maka jadi ditambah. Seperti itu. Nah, jadi kita kurang ya.
Nah, 15 dikurangi 21 jadi minus 6. Nah, ini minus dikalikan dengan minus kan jadi plus. Berarti minus 15 plus 15. Punya hutang 15 dibayar 15, maka 0 ya, tidak tersisa. Jadi yang ini Z sudah habis. Nah, kemudian yang ini minus dikalikan dengan plus, maka jadi minus. Jadi 25 dikurangi 24. Maka hasilnya adalah 1. Jadi 25Y dikurangi 24Y hasilnya adalah 1. Atau hanya Y saja ya, satunya nggak perlu ditulis. Nah, yang ini minus dikali plus jadi minus. Jadi 10 dikurangi 18 hasilnya adalah minus 8. Jadi di sini minus 8X tambah Y sama dengan minus 6. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 4. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik, saya stop sampai sini dulu. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, ini persamaan 2-nya 6X tambah 8Y min 5Z sama dengan 7. Nah, persamaan 3-nya 3X min 3Y min 4Z sama dengan minus 15. Sama seperti tadi ya, karena tadi sebelumnya kita hilangkan Z, maka yang ini juga kita harus hilangkan Z. Nah, ini variabelnya belum sama. Yang atas 5, yang bawah 4. Nah, maka harus kita kali silang. Atas kali 4, bawah kali 5. Jadi disilang ya. Angkanya ditukar. Nah, kemudian ini berarti yang atas semuanya nanti dikali 4. Yang bawah semuanya dikali 5. Nah, 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Jadi 24X. 8Y dikali 4, maka hasilnya adalah 32Y. Kemudian 5Z dikali 4 hasilnya adalah 20Z. Karena tandanya minus, maka di sini minus ya. Sama dengan 7 kali 4 adalah 28. Nah, yang bawah juga sama. 3 kali 5, maka 15X. Min 3Y kali 5, min 15Y. Min 4Z dikali 5, maka min 20Z. Min 15 kali 5, jadi min 75. Nah, karena ini Z-nya tandanya sama-sama minus, maka kita kurang. Nah, di sini berarti 28 dikurangi min 75. Nah, ini min, ketemu min, maka hasilnya jadi plus. Jadi 28 ditambah 75 hasilnya adalah 103. Nah, ini yang min 20Z, kemudian ini min ketemu dengan min, maka jadi plus. Min 20 plus 20, maka hasilnya adalah 0. Atau yang ini Z-nya sudah habis ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang Y-nya dan X. Ini minus dikalikan dengan minus, maka hasilnya jadi plus. Jadi di sini 32Y ditambah 15Y. Nah, ditambah jadi 47Y. Nah, yang ini minus ketemu plus, maka jadi minus 24 dikurangi 15, hasilnya adalah 9. Maka di sini jadi 9X ditambah 47Y sama dengan 103. Nah, ini kita beri nama atau kita simpan dia sebagai persamaan 5. Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Pak, kenapa harus 4 dan 5? Karena yang 4 dan 5 itu kan sudah kita eliminasi Z-nya ya. Jadi kita lebih mengerucut atau lebih spesifik ya. Setelah tadi variabelnya 3, maka untuk persamaan 4 dan persamaan 5 ini variabelnya tinggal 2. Jadi kalau kita eliminasi nanti kita akan bertemu satu nilai variabel. Jadi kita hilangkan satu persatu ya. Seperti itu. Nah, kalian jangan mengeliminasi 4 dengan 1, 2, dan 3 atau 5 dengan 1, 2, dan 3. Karena persamaan 1, 2, dan 3 itu masih mengandung variabel Z. Nanti nggak ketemu-ketemu ya, muter-muter terus gitu. Jadi kalian eliminasi 4 dan 5. Karena antara 4 dan 5 itu variabelnya tinggal 2. Seperti itu. Jadi kita persempit lagi ya. Nah, di sini persamaan 4-nya itu min 8X tambah Y sama dengan minus 6. Persamaan 5-nya 9X plus 47Y sama dengan 103. Nah, di sini kalian boleh pilih, boleh hilangkan Y, boleh juga hilangkan
X. Terserah saja ya, bebas. Nah, dalam hal ini saya hilangkan variabel Y. Nah, kita lihat yang atas Y-nya 1, yang bawah Y-nya 47. Angkanya belum sama, maka harus kita kali silang. Nah, di sini 47 awalnya di bawah jadi di atas. Yang 1Y ini atau 1 ya awalnya di atas jadi di bawah. Kita kali silang. Nah, maka nanti yang atas semuanya dikali dengan 47. Yang bawah semuanya dikali 1. Nah, berarti di sini minus 8 dikali 47. Setelah kita hitung hasilnya adalah minus 376X. Nah, kemudian Y dikali 47 jadi 47Y. Minus 6 dikali 47 hasilnya adalah minus 282. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang bawah ini persamaan 5 kita kali dengan 1 semuanya. 9 kali 1 tetap 9, 47 kali 1 juga tetap, 103 kali 1 juga. Nah, sekarang kita lihat dari variabel yang ingin kita hilangkan atau yang angkanya sama, yaitu variabel Y. Nah, tandanya sama-sama plus, maka kita kurang. Seperti itu. Nah, ini minus dikali minus. Minus dikali plus jadi minus. Nah, minus, kemudian minus lagi. Jadi kamu punya utang 282, kemudian kamu utang lagi 103. Maka logikanya hutangnya nanti bertambah atau makin banyak. Oleh karena itu ini sebetulnya ditambah, secara angkanya ditambah, tapi nanti di sini tandanya minus karena yang bertambah itu hutangnya ya. Nah, di sini jadi setelah ditambah minus 282 minus 103, maka hasilnya adalah minus 385. Nah, kemudian ini 47Y dikurangnya 47Y habis ya. Habis ini sudah tidak ada. Nah, tinggal yang ini. Ini minus ketemu plus, maka jadi minus. Jadi di sini minus 376X, ini minus 9. Sudah punya hutang 376, berhutang lagi 9, maka hutangnya bertambah. Jadi minus 385X. Nah, maka dari itu X-nya di sini minus 385 per minus 385. Minus dibagi minus jadi plus. 385 bagi 385 jadi 1. Maka di sini nilai X-nya adalah 1. Nah, sekarang kita sudah bertemu nilai X. Kita tinggal cari nilai Y dan nilai Z. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, kita substitusi nilai X ke persamaan 4. Nah, ini ke persamaan 4 boleh, ke persamaan 5 juga boleh. Tapi jangan ke persamaan 1, 2, dan 3. Karena pada persamaan 1, 2, dan 3 masih mengandung variabel Z. Nanti kita nggak ketemu-ketemu nilainya ya. Jadi, substitusinya boleh ke 4, boleh ke 5. Kalau nggak ada kesalahan perhitungan, maka hasilnya akan sama. Nah, di sini persamaan 4-nya minus 8X plus Y sama dengan minus 6. Tadi X-nya kita ketemu nilainya adalah 1 ya. Maka min 8 dikali 1 ditambah Y sama dengan minus 6. Min 8 kali 1 itu tetap min 8 ya. Kemudian min 8-nya pindah ruas ke kanan. Awalnya min maka jadi plus. Maka di sini Y sama dengan minus 6 ditambah 8. Maka Y-nya adalah 2. Jadi kamu punya hutang 6, punya uang 8. Nah, uangnya digunakan untuk membayar hutang. Maka uangnya masih sisa 2. Jadi Y-nya adalah 2. Nah, kita sudah bertemu tadi nilai X-nya 1, nilai Y-nya 2. Selanjutnya kita tinggal cari Z. Baik, selanjutnya kita substitusi X dan Y ke persamaan 1. Nah, setelah kita bertemu X dan bertemu Y, barulah kita substitusi X dan Y-nya bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2, bisa ke persamaan 3. Sama saja ya, nanti kalau kalian nggak ada kesalahan perhitungan, maka hasilnya akan sama, Z-nya adalah 3. Nah, Pak, kenapa ini kita harus substitusinya ke persamaan 1, 2, atau 3, bukan ke 4 atau ke 5? Karena persamaan 4 dan persamaan 5 itu tidak mengandung atau tidak ada nilai Z-nya. Sehingga kalau kita mau nyari Z ya nggak akan ada. Karena bahkan di persamaan itu pun nggak ada Z-nya seperti itu. Jadi makanya kita substitusinya boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, boleh ke persamaan 3. Nah, dalam hal ini saya substitusinya ke persamaan 1 ya. Nah, di sini persamaan satunya 2X tambah 5Y min 3Z sama dengan 3.
Nah, X-nya tadi 1, Y-nya 2. Maka di sini X-nya kita ganti jadi 1, Y-nya kita ganti jadi 2. Nah, berarti di sini 2 kali 1 ditambah 5 dikali 2 min 3Z sama dengan 3. Nah, 2 kali 1 hasilnya adalah 2, kemudian 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Maka di sini 2 ditambah 10 hasilnya adalah 12. Jadi 12 min 3Z sama dengan 3. 12-nya pindah ruas. Awalnya plus jadi min. Maka di sini min 3Z. Di sini 3 min 12, maka hasilnya adalah min 9. Nah, Z-nya berarti min 9 per min 3. Nah, min dibagi min jadinya plus. 9 dibagi 3 jadinya 3. Oleh karena itu kita bertemu di sini nilai X-nya 1, Y-nya 2, kemudian Z-nya 3. Nah, ini HP atau himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, Z. X-nya adalah 1, Y-nya 2, Z-nya adalah 3. Baik. Nah, inilah jadi dari yang ditanya dari soal yang kedua ini adalah himpunan penyelesaian atau disingkat HP. Di sini jadi HP-nya adalah 1, 2, 3. Nah, inilah jawaban dari contoh soal nomor 2. Nah, baik, ini ada latihan soal untuk menambah pemahaman kalian ya. Jadi setelah tadi kalian menyaksikan pemaparan dari saya untuk contoh soal pertama dan contoh soal kedua, maka di sini ada latihan soal. Nah, latihan soalnya tipenya mirip ya dengan yang tadi. Jadi kalian bisa ikuti step-stepnya. Di sini yang berbeda adalah angkanya. Nah, untuk nomor 1 yang berbeda hanya angkanya ya. Nah, nomor 1 ini mirip dengan contoh soal nomor 2 yang tadi kita bahas. Nah, kemudian yang nomor 2 ini mirip dengan nomor 1 yang pertama. Nah, untuk yang nomor 2 berarti kalian harus buat dulu pemodelan matematikanya atau model matematikanya, kemudian kalian tentukan fungsi tujuannya. Setelah itu baru kalian bisa ikuti step-step berikutnya untuk menemukan total harga yang harus dibayar Balkis. Seperti itu. Jadi nanti kalian coba di rumah. Ini untuk menguji pemahaman kalian supaya lebih paham dan lebih lancar. Karena belajar matematika itu tidak cukup kita hanya menyimak pemaparan, tapi kita harus mencoba sendiri. Gitu. Jadi kita menggunakan istilahnya trial and error seperti itu. Jadi kita harus mencoba. Baik, kita lanjutkan. Baik, untuk pembelajaran kali ini hanya sampai di sini mengenai SPLTV. Nanti kalian boleh saksikan videonya, dipahami, kemudian dikerjakan juga latihan-latihan soalnya. Untuk pembelajaran selanjutnya maka akan kita saksikan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.